Pos pemeriksaan militer berada di jalan dan kota Yahudi. Kartu identitas berkode warna, dan seperangkat hukum terpisah untuk Palestina dan Israel. Inilah realitas kehidupan jutaan warga Palestina. Hidup di bawah kendali Israel, dari tepi barat yang diduduki di Yerusalem Timur, ke Israel dan jalur Gaza. Orang-orang Palestina hidup di bawah sistem hukum, dan aturan yang mendiskriminasi mereka, berdasarkan satu faktor utama. Faktanya bahwa mereka adalah orang Palestina. Di dalam perlakuan apartheid Israel, itu adalah kenyataan yang banyak disamakan dengan apartheid Afrika Selatan, di mana kolonial, minoritas kulit putih memerintah penduduk asli kulit hitam, melalui segregasi rasial yang dilembagakan. Selama era apartheid Afrika Selatan, orang kulit hitam Afrika Selatan dipaksa untuk membawa kartu identitas kemanapun mereka pergi. Gerakan mereka sangat dibatasi, dan mereka dipaksa untuk tinggal di pengungsian yang miskin. Ketika mereka mencoba bangkit melawan kebijakan ras ini, mereka ditekan dengan kejam dan dipenjara secara massal. Terdengar familiar bukan? Penjelasan apartheid. Jadi apakah apartheid di bawah hukum internasional? Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu sebenarnya yang terjadi di Afrika Selatan. Itu didefinisikan sebagai tindakan tidak manusiawi, berkomitmen dalam konteks rezim yang dilembagakan, penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok ras di atas yang lain, berkomitmen dengan tujuan mempertahankan rezim itu. Jadi jika apartheid tidak untuk di Afrika Selatan, perbuatan Israel kepada Palestina bisa dikategorikan demikian. Kelompok hak asasi mengatakan bahwa itu benar. Selama beberapa dekade, orang-orang Palestina telah menyerukan praktik eksplisit apartheid Israel melawan mereka dan wilayah pendudukan. Dan di dalam Israel sendiri selama setahun terakhir, lebih banyak kelompok hak asasi telah bergabung dengan seruan untuk mengakhiri apartheid Israel, termasuk kelompok hak asasi manusia Israel terkemuka B'Tselem, Human Rights Watch, dan yang terbaru, Amnesty International. Jadi mari kita lihat perlakuan apartheid Israel, pembagian dan pemisahan. Sementara apartheid Israel memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, dapat dengan mudah dipahami melalui lokasi geografis. Sejak 1948 Israel telah membagi dan mengukir Palestina yang bersejarah menjadi unit yang berbeda, semua di bawah kendali tertentu oleh negara Israel. Bahkan di tempat-tempat seperti tepi barat dan Gaza, di mana otoritas Palestina dan Hamas mempertahankan tingkat kontrol birokrasi tertentu. Segala sesuatu yang lain dikendalikan oleh Israel, dari perbatasan dan pendaftaran penduduk, untuk sumber daya penting seperti air dan listrik. Diperkirakan ada 7 juta orang Palestina dan 7 juta orang Yahudi tinggal di daerah Sungai Yordania dan Laut Mediterania. Orang-orang Yahudi sebagian besar dapat memperlakukan seluruh wilayah sebagai satu, dan bebas bergerak di antara perbatasannya, dan hidup dengan hak penuh dimanapun mereka memilih. Namun Palestina menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Palestina sebagian besar telah dibagi menjadi 5 besar lokasi geografis Israel. Wilayah Palestina yang diduduki, yang meliputi Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza, dan diaspora, di mana jutaan pengungsi Palestina tinggal di pengasingan, dilarang kembali ke rumah mereka. Di masing-masing tempat ini, Israel mempertahankan seperangkat hukum yang mendukung hak satu set orang Yahudi atas orang Palestina lainnya. Sistem identitas. Salah satu cara utama Israel memisahkan warga Palestina dan mempertahankan dominasi atas mereka adalah melalui kontrol registrasi populasi dan sistem identitas. Dengan mengontrol registrasi, otoritas Israel memiliki kekuatan untuk membatasi setiap aspek kehidupan Palestina, dari menentukan di mana orang Palestina diizinkan untuk tinggal, siapa yang bisa mereka nikahi,
dan layanan apa yang mereka lakukan dan tidak memiliki akses. Untuk orang Palestina, jenis identitas yang Anda bawa menentukan tingkat hak yang Anda miliki dan sejauh mana hidup Anda dikendalikan oleh negara Israel dan aparat keamanan. Misalnya, warga Palestina yang tinggal di tepi barat memiliki identitas yang berbeda dari orang Palestina yang tinggal di Israel, dan dengan demikian tunduk pada seperangkat hukum yang berbeda. Tetapi dalam kedua kasus, hak-hak Palestina di wilayah ini lebih rendah dari orang-orang Yahudi yang tinggal di tempat yang sama. Menurut ahli hak asasi manusia Palestina Rani Muharraq, melalui sistem ID ini, orang-orang Palestina telah terfragmentasi secara sistematis, dan fragmentasi memainkan peran penting dalam pembentukan apartheid. Orang Palestina kehilangan hak untuk bertemu, untuk hidup bersama, untuk mengelompokkan atau menggunakan hak kolektif apapun, dan hak mereka pada dasarnya tergantung pada status yang dikenakan pada mereka oleh Israel. Anda dapat memikirkannya seperti sistem berjenjang, di mana semakin rendah Anda pergi, semakin sedikit hak yang Anda miliki. Di tingkat atas Anda memiliki orang Yahudi Israel, yang memiliki hak penuh di bawah hukum, dan bebas hidup di seluruh Israel, dan wilayah pendudukan Palestina, kecuali Gaza. Selanjutnya Anda memiliki warga Palestina Israel, yang membawa paspor Israel, dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan Israel. Sementara mereka menikmati lebih banyak kebebasan daripada orang Palestina. Di wilayah pendudukan, warga Palestina Israel diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dibandingkan dengan Yahudi Israel. Mereka menghadapi diskriminasi yang dilembagakan dalam mengakses profesi. Mereka menerima layanan akses, menerima lebih sedikit alokasi publik, alokasi anggaran, dan mereka menghadapi perencanaan dan zonasi yang diskriminatif, yang pada dasarnya berlaku di kedua sisi garis hijau. Selanjutnya Anda memiliki orang-orang Palestina yang tinggal di tempat yang diduduki, Yerusalem, yang membawa kartu identitas biru dan diberi status tinggal permanen, yang bisa dicabut oleh negara kapan saja. Lebih jauh ke bawah adalah orang-orang Palestina di tepi barat, yang membawa kartu identitas hijau. Mereka hidup di bawah kekuasaan militer Israel dan tidak memiliki hak di bawah hukum. Orang-orang Palestina di sini tinggal di serangkaian yang tidak bersebelahan, dipisahkan oleh pos pemeriksaan Israel, dinding dan pemukiman yang membatasi setiap gerakan mereka. Di Gaza, orang Palestina juga membawa kartu identitas hijau, tetapi menghadapi pembatasan lebih lanjut pada pergerakan mereka. Sejak 2007 Israel telah mengambil tanah, blokade udara dan laut yang telah melumpuhkan Gaza, membuatnya tidak dapat dihuni pada tahun 2020. Menurut PBB terakhir, datang pengungsi Palestina yang tinggal di pengasingan, yang tidak memiliki bentuk ID, dan dilarang oleh Israel untuk kembali ke tanah air bersejarah mereka. Dengan melihat situasi dengan cara yang terfragmentasi, ini juga melayani rezim apartheid Israel untuk memecah belah Palestina dan mencegah mereka menggunakan hak kolektif